Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Herbalscape. Nah, pada hari ini kita akan buat video ya teman-teman ya, tentang bagaimana cara budidaya atau memperbanyak tanaman Monte Carlo. Nah, ini dia. Ini namanya tanaman Monte Carlo yang biasa untuk di aquascape atau di paludarium itu untuk karpetnya teman-teman. Nah, kalau teman-teman bingung bisa ngeliat cuplikan video ini. Nah, ini dia. Ini ketika tanaman Monte Carlo yang ada di aquascape teman-teman ya. Otomatis kalau di aquascape itu pertama suhunya itu harus dijaga. Semua ini termasuk yang tanaman yang teman-teman banyak cari, misalkan tanaman yang low maintenance gimana bang, tanaman yang low like atau yang gampang lah gitu intinya. Iya, yang pastinya tanaman aquascape itu yang pertama yang dirawat adalah airnya teman-teman. Kita nggak bisa bohong ya kalau tanaman aquascape yang dirawat hanya tanaman, tapi yang dirawat airnya dulu. Kondisi airnya, pH-nya kalau bisa antara 6,5 sampai 7 itu teman-teman. Kalau teman-teman dapat pH-nya 6 ya bagus, tapi kalau bisa di angka 6,5, stabil 6,5 sampai 6,7 atau 7 gitu. Untuk TDS-nya kalau bisa di bawah 250 gitu. Intinya kalau bisa, dan semuanya itu kembali kepada persepsi atau kepada kehidupan di tanaman di aquascape atau di tank teman-teman ya. Ini hanya teorinya saja. Teorinya ya mesti harus pH-nya segini, TDS-nya segini. Tapi kalau di tempat teman-teman bisa hidup malah bisa subur, itu beda lagi ya teman-teman ya. Karena makanya itu yang namanya aquascape nggak ada yang namanya baku ya teman-teman ya, hitungan baku. Tapi kalau hitungan seperti kayak hitungan kayak batas atau misalkan karakteristik si tanaman itu segini itu bisa teman-teman. Tapi kalau hitungan baku harus segini nggak bisa, karena kita nggak tahu situasi di tank teman-teman. Dan yang paling pasti suhu air ya teman-teman ya. Suhu airnya di aquascape itu kalau bisa ya itu dipertahankan di suhu 27 derajat. Di bawah 27 derajat itu bagus teman-teman gitu. Dan yang kedua, kalau teman-teman ada budget lebih, gunakanlah CO2 yang murni teman-teman ya. Jangan CO2 pakai ragul kalau bisa ya gitu. Kalau memang teman-teman nggak bisa juga, rajin kuras si aquascape atau tanknya teman-teman. Seminggu misalkan sekali atau seminggu 2 kali kalau mengejar pertumbuhan gitu teman-teman. Nah, oke, kembali lagi ke sini. Selain untuk aquascape, maaf yang ini kuning karena habis rajin marut kunyit teman-teman. Jadi selain untuk aquascape, biasa untuk paludarium juga teman-teman. Nah, di paludarium ini biasanya untuk tanaman karpet juga. Sebentar. Nah, ini teman-teman, ini Monte Carlo di paludarium. Ini sudah running semua teman-teman. Untuk videonya paludarium ada di yang sebelumnya teman-teman ya. Itu tentang paludarium. Jadi ini kalau paludarium mah gampang, tinggal di spray saja teman-teman. Siapkan buat burung, spray aja. Nah, udah cukup. Itu sehari 2 kali ya. Kalau suasana panas seperti ini ya antara pagi dan sore atau malam itu teman-teman. Nah, balik lagi ke sini teman-teman. Jadi untuk memperbanyak, yang pertama teman-teman yang pastinya siapkan media tanah ya teman-teman ya. Intinya media tanahnya yang halus ya teman-teman ya, kalau bisa yang kayak lumpur itu bagus gitu. Nah, kalau ada cacingnya lebih bagus lagi teman-teman, biasanya lebih subur, bukan biasanya sih, emang udah baku lebih subur gitu.
pasti subur insya Allah. Nah yang kedua kita menggunakan media wabikusa. Nah kalau teman-teman bingung wabikusa itu apa bang, ini itu pasir malang atau soil dililit dengan kain kasa teman-teman, dengan kain kasa aja dililit itu bisa dijadiin media nih. Jadi kita pertama-tama kita siapkan dulu tripod deh biar lebih enak ya teman-teman ya. Kita tripodkan dulu. Nah oke, jadi lebih asik kan. Oke teman-teman ya, ini lebih asik lah kita pakai tripod biar lebih fokus teman-teman ya. Nah jadi pertama-tama kita siapkan dulu Monte Carlo bibitnya ya, bibitnya. Nah cara menanam Monte Carlo itu nggak boleh cara nanamnya itu kayak begini teman-teman, gini langsung tancap semuanya, nggak boleh. Jadi harus tancapnya itu di bagian sini tancap, bagian sini juga ketancap, bagian sini ketancap, lalu di bagian sini juga ketancap. Intinya kalau nanam Monte Carlo darat, entah itu di aquascape, entah itu di paludarium, di terrarium, harus semuanya rebahan, nggak ada sampai si Monte Carlo nya kayak macam tenulus, kayak begini teman-teman. Nah nih, jadi harus dibedakan nanam tenulus atau nanam airgrass dengan nanam Monte Carlo. Kalau Monte Carlo wajib rebahan semua teman-teman, wajib tiduran semua, nggak boleh ada yang berdiri gitu teman-teman. Nah ini kita fokuskan ke tengah ya, ke pinggiran nanti fokusan ke tengah dulu karena dia nanti akan melingkari semua bagiannya, nanti jadinya akan seperti ini teman-teman. Nah kalau udah jadi seperti ini nggak masalah dia berdiri karena kan udah kuat sistemnya itu, dan dia juga sudah mengarpet ya di bagian di bagian pinggir-pinggirnya sudah ngarpet semuanya, jadi udah nggak ada lagi yang ditutupin. Tapi kalau masih seperti ini teman-teman, nah masih seperti ini harus ada di model rebahan semua, nggak boleh ada yang berdiri teman-teman. Itu karena Monte Carlo itu perbatang, karena disebut tanaman karpet karena panjang dari setiap tanamannya ada akarnya teman-teman. Oke kita bikin lagi satu lagi, kita bikin lagi sekalian saya stok juga. Nah ini dia. Ini dia juga. Nah bikin dia rebahan semua teman-teman. Dan ini yang penting kondisinya becek teman-teman, becek seperti ini ya, jangan sampai tenggelam, atau tergenangi air teman-teman. Intinya becek terus, jaga kondisinya becek seperti ini. Itu kurang lebih 2-3 minggu dia akan ngarpet seperti ini teman-teman. Itu paling cepat ya 2 minggu gitu. Nanti akan kita update ya, ini kita akan update setelah jadinya ya teman-teman ya. Dan yang kedua caranya ya, ini cara di wabikusa. Wabikusa itu gampang. Pertama teman-teman bikin pola ikatannya dulu. Bikin pola ikatan. Setelah itu si Monte Carlo nya ditaruh di sini. Nah sementara taruh sini, lalu kita ikat. Kalau ditanya bang itu mati nggak? Nggak bakalan mati. Itu dijamin 100% nggak bakalan mati teman-teman. Nah kayak gini, sudah jadi kayak begini. Lalu kita siapkan cup lagi teman-teman ya, kita siapkan cup. Nah isi air full, ini fungsinya untuk naruh di sini teman-teman. Ini kelebihan ternyata. Nah kelebihan ini teman-teman, kayak gini nggak boleh ya. Nah gini, kayak gini. Jadi nanti si cupnya itu, nah
hanya boleh membasahi si media wabikusanya saja teman-teman. Nah ini dia, hanya media wabikusanya saja, jadi nggak boleh terkena Monte Carlo nya ya teman-teman ya. Nah, ini juga dijaga airnya hanya segini saja, karena kan kita nggak tahu yang namanya air menguap atau sistem dari panas atau cuaca, kita nggak tahu ya teman-teman ya. Jadi kita harus jaga airnya. Ke 3 ini kita jaga. Nah kalau sudah kayak begini, ini tetap tuh, ini tetap dikasih air, walaupun nggak harus tergenangi, tapi tetap harus dikasih air, karena kalau nggak dikasih air dia kering teman-teman, yang ada malah mati tanamannya. Oh iya teman-teman, nah jadi untuk tata cara penyimpanannya, ini jangan kena matahari langsung ya teman-teman ya. Jadi ditaruh di tempat yang teduh. Misalkan kalau ini kan matahari langsung teman-teman. Nah ini ditaruh tempat teduh, misalkan ini taruh di sini. Nah taruh di sini semua teman-teman, jangan ditaruh di tempat matahari langsung. Tapi kalau yang ini bebas, bisa taruh matahari langsung juga akan hidup teman-teman. Oke, itu saja video dari saya. Nanti video selanjutnya kita akan share bagaimana cara memperbanyak tenelus, bagaimana cara memperbanyak hair grass, bagaimana cara memperbanyak SP rate atau stem plant, yang pasti sangat mudah dan teman-teman bisa terapkan di rumah ya teman-teman ya. Oke, kalau gitu jangan lupa di like, lalu juga di subscribe dan di notif lonceng agar selalu mendapatkan video terbaru dari saya. Dan jangan malu-malu untuk bertanya, insya Allah akan saya jawab teman-teman, pengalaman saya. Jadi kita intinya di channel ini kita belajar bareng ya teman-teman ya, karena aquascape, sekali lagi aquascape, terrarium, paludarium, dan semua hobi, khususnya hobi air itu nggak ada hitungan baku teman-teman. Tapi kalau batas-batasnya ada, tapi kalau untuk hitungan baku nggak ada teman-teman. Yang ada hanya pengalaman dari kita, yang intinya kegagalannya guru semuanya teman-teman gitu. Dan jangan takut gagal ya teman-teman ya. Oke, kalau gitu salam aquascaper Indonesia dan salam paludarium Indonesia serta ikan hias Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.